Jadi artinya gini, ilmu itu apapun baiknya di tangan orang yang nggak baik itu yang menjadi tidak baik. Tidak gampang ngelola ilmu itu. Sehingga tadi sore saya dikasih tahu adik saya, Mas, besok Ustaz Zulfa mau datang. Kata saya, enakan dia, sakit saya, kata. Kok bisa? Ya kalau beliau datang ke sini, beliau tawaduk mau sowan saya yang harus menata hati supaya tidak takabur, gitu. Itu seperti kiai didatangi orang cantik. Kiainya, orang cantiknya melihat kiai itu ibadah, melihat orang alim itu ibadah. Orang alimnya yang ribet, melihat dia dosa. jadi makanya saya ingin saja didatangi Pak Ustaz Mansur. Ingin saya bukan karena apa-apa sebetulnya. Ini mengganggu. Karena kayak tadi, kamu seorang kiai top, ada seorang perempuan datang tanya bab haid misalnya. Yang tanya benar kan? Melihat wajah kamu benar, melihat orang alim itu ibadah gini. Kamu yang masalah kan? Jadi, nah ini saya omongkan biar Pak Ustaz Zulfa mikir supaya nggak datang ke sini lagi karena itu mengganggu perasaan seperti itu. Tapi nanti kebalikannya kalau yang saya datang ke sana lah itu baru keren saya karena saya tawaduk harus jadi bagus. Makanya kemarin ketika Pak Kures nelpon saya ingin saya datang ke Jakarta karena beliau sepuh, saya langsung datang. Karena itu dengan cara itu saya lebih baik. Beliau sepuh, beliau habib, beliau alim ya saya sowan. Sebenarnya saya juga pernah diminta kapan-kapan beliau mau ke sini tapi saya mikir waduh ribet ini. Ribet ini maksudnya lebih mengganggu karena nanti beliau terlalu benar, saya terlalu salah. Jadi itu ilmunya ulama. Jadi Quran juga gitu. Kita ini mikir Islam ini dibawa kemana? Kalau kita ngomong Islam secara serius, nanti bagi orang awam menjadi tanfir. Jangan kira sering baca Quran itu dibenarkan Nabi terus, ya tidak juga. Kadang yang sering baca itu malah salah. Karena konteksnya sosial. Misalnya gini, ini cerita dalam hadis. Ada petani yang tentu sibuk ngerawat piaraannya atau ngerawat tanamannya. Makmum ke Mu'ad. Mu'ad ini ahli Quran masyhur. Dia bacanya Quran enak terus panjang. Singkat cerita si petani ini mufarokoh itu melepas ikatan sholat dengan imam, kemudian dia meneruskan sholatnya sendiri, itu sah dalam fikih. Mata singgung, kemudian bilang nafaqah fulan, ini orang munafik, diajak sholat secara baik dan benar malah lari mufarokoh. Akhirnya dua orang ini lapor kepada Rasulullah, yang satu lapor, ya Rasulullah ini Mu'ad gak benar, ngimami di daerah pertanian kok bacanya Baqarah, kita akhirnya terganggu pekerjaan kita. Itu dulu petani aja terganggu, apalagi kalau kernet, apalagi kalau subur. Tapi ini apa? Yang disalahkan Nabi itu yang Mu'ad. Afattanun anta ya Mu'ad, kamu ini tukang fitnah. Inna minkum munafirin, kamu ini menjadikan orang lari dari Quran gara-gara kamu baca panjang, akhirnya orang ini kecelok lari dari Quran. Jadi tidak gampang ngelola kebenaran. Jadi yang disalahkan Nabi itu yang Mu'ad, bukan karena menyebabkan orang lari dari Quran karena kelamaan. Makanya saya sering cerita ke kiai-kiai, kalau Anda tahlil jangan lama-lama. Nanti orang tuh bosan sama la ilaha illallah. Sebenarnya bosan sama Anda, tapi Anda kuat lama karena Anda aktornya kan. Iya kan, kita misalnya yang ngomong kan kita aktor mesti betah, tapi yang dengerin corong Jawa gak lakon, ngapain lama-lama sadar lakon. Makanya saya kalau ngaji di mana-mana itu mesti cepat, tak jamin. Makanya tidak usah khawatir lama-lama, ini pasti saya cepat. Saya betah lama karena saya aktor, tapi kalau sampai karena kemungkinannya sampai itu dua. Kalau paham ya ingin nggak lama-lama karena sudah paham. Kalau tidak paham namanya nggak paham ya nggak asik. Kadang setengah paham setengah enggak, ini yang ribet. Jadi saya semohon banyak ngelola Islam di Indonesia. Kalau kita mutatakhir, kalau kita cukup punya bacaan, itu masih bisa cari padanan-padanan itu dalam referensi Islam. Yaitu diantara ciri utama agama diridani Allah adalah wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadalahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dulu yang perlihatkan Islam takut sama orang kafir karena orang kafir mayoritas. Dulu ketika banyak begundal, banyak preman, orang yang soleh takut sama preman. Jadi sekarang alhamdulillah
barokahnya ada BNN yang pengedar narkoba yang takut, barokahnya ada BPK, KPK yang korupsi yang takut. Itu sudah menang kita. Karena ada khauful zalim min sholihin, orang yang zalim takut sama orang soleh. Jangan sampai kita ngalami yang soleh takut sama yang zalim. Sehingga dalam hadis itu disebut oleh Nabi ta'khudhu fawqiyatih. Ada fauqiyatan, kata Ibnu Hajar al-Asqalani, kebenaran harus punya fauqiyah, punya otoritas yang lebih tinggi ketimbang kezaliman. Nah, caranya gimana kalau dalam dunia sosial? Dalam dunia sosial itu kita bikin satu komunitas mayoritas, dan sehingga itu menjadi kebenaran yang luar biasa. Saya tadi malam sama Gus Yofur, sama putra-putra Mbah Mun banyak di sarang tadi malam sampai malam. Itu diantara kajian kita adalah kesuksesan banyak tokoh kita, mulai Mbah Hasyim, Mbah Ahmad Dahlan sampai semuanya lah. Tokoh-tokoh kita mulai dulu Jamiah Khairiyah dan semuanya lah yang berjasa. Itu dulu ketika mendirikan NU itu saya pernah diceritani Gus Hasib putra Mbah Wahab pernah main ke sini. Aku mau kepengen pejabat itu sholat gitu. Singkat cerita, suatu saat beliau ke sini sama saya cerita ringan, terus saya cerita agama di Indonesia itu sudah menang. Kenapa? Sekarang nyalon bupati kok terkenal tidak sholat, itu pasti kalah. Apapun kaya Anda pasti kalah. Terkenal nyun sewu selingkuh pasti kalah. Artinya ada tolok ukur agama yang menjadi ukuran kamu dipilih atau tidak dipilih. Jadi tanpa kita memaklumatkan negara Islam, tapi nilai-nilai Islam ini sudah bahkan jadi ukuran sebagai tolok ukur apa? Politik. Kamu risih kan dengan pimpinan Anda, misalnya nyuwun sewu orang yang nggak sholat, yang nakal, yang ini, itu pasti nggak nyaman. Artinya apa? Nilai-nilai agama di Indonesia itu sudah, alhamdulillah sudah menjadi nilai politik. Ada bupati di Rembang atau gubernur kok terkenal nggak sholat, itu pasti nggak kepilih. Terkenal apa zalim atau terkenal otoriter, terkenal menyepelekan orang kecil, pasti nggak dipilih. Artinya sudah ada ukuran yang tahu-tahu kebenaran agama ini sudah menjadi apa? Ukuran. Nah itu sudah benar karena ngendikan Allah Ta'ala wa'mur bil urfi. Urf itu sesuatu yang mudah dikenalin. Jadi kebenaran kita di Indonesia sudah soro urfian, menjadi sesuatu yang mudah dikenalin. Karena maknanya ma'ruf itu arafahul aqlu wasar'u. Yang dikatakan mungkar adalah angkarahul aqlu wasar'u. Sehingga kebenaran itu menjadi wa'tamiru bainakum bima'ruf. Usahakan kebenaran menjadi nilai bersama. Iktimar itu kalau ilmu shoroh mengatakan sorol khairu mu'tamaron bainakum. Sesuatu itu menjadi urusan bersama. Di Indonesia itu alhamdulillah orang yang apapun kayanya kok terkenal gak sholat, itu gak akan kepilih. Orang gak nyaman sama Tuhan saja, gak takut apalagi sama KPK, apalagi sama BPK. Mesti perasaannya orang seperti itu. Dan itu tidak gampang menciptakan suasana seperti itu. Nah saya minta, saya Pak Ustadz Yusuf Mansur, semuanya yang mencintai Quran juga gitu. Kita terus mengkaji Quran seluas-luasnya. Sampai orang yang nggak ahli itu malu ngomong, atau memang ngomongnya nggak didengar. Bukan karena kita ingin menang-menangan, enggak. Semua sesuatu berkembali ke ahlinya. Ya saya ulang lagi, biar sesuatu itu kembali ke ahlinya. Jangan mentang-mentang artinya jamak itu mengumpulkan sholat terus jamaknya asar sama maghrib. Ya ada yang jamak asar itu sama maghrib. Karena yang dimaksud jamak itu mengumpulkan dua sholat. Terus qashar itu meringkas sholat dari 4 menjadi 2, maunya diambil 50%. Akhirnya subuh diambil 50%, ya 1. Tapi barokahnya aturan jamak itu dipraktekkan guru-guru kita, rombongan bis jamak apa-apa. Mereka tahu, oh ternyata jamak itu hanya zuhur dan asar, asar dengan zuhur, maghrib dengan isya. Jadi kebenaran itu menjadi amron urfian, sesuatu yang jadi konsensus. Nggak boleh kamu benar sendiri, itu namanya kitmanul ilmi. Saya banyak baca tafsir. Itu kalau mengutarakan kebenaran yang masyhur di Indonesia, misalnya tafsir Jalalain, tafsir Munir, itu indah sekali. Misalnya ketika ada ayat, jika kamu bepergian dan kamu ingin mengqashar sholat,
falaisa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Itu kalau umumnya tafsir an taqsuru minas shalat itu ya dari 4 menjadi 2. Ya kita tahu kalau zuhur dikosor dari 4 menjadi apa? 2. Tapi sebetulnya itu tafsir yang kurang luas. Kata banyak ulama mufassir yang lebih luas, qasrun itu artinya mencendak atau meminimalkan dari aturan yang banyak menjadi aturannya sedikit. Jadi dari 4 menjadi 2 itu juga qasrun. Dari 4 menjadi 2. Atau dari aturan itu 4 menjadi 2 itu juga qasrun. Misalnya aturan normalnya sholat itu orang nggak boleh kena najis. Tapi ketika perang atau ketika dalam kondisi darurat, zaman kita misalnya dulu perang Mesir Belanda, itu boleh kita sholat bersama membawa senjata yang ada apa? Najisnya. Begitu juga aturannya sholat tentu nggak boleh nggak madhep kiblat. Tapi di sholat sidratil khawfi dalam kondisi tertentu boleh sholat tidak menghadap apa? Kiblat. Itu juga namanya antaqsuru minas sholat. Itu juga namanya qasrus sholat. Karena maknanya sama, dari 4 menjadi 2, dari aturannya banyak menjadi sedikit. Dulu aturannya sholat misalnya nggak boleh ada gerakan banyak. Tapi di kondisi tertentu kayak kita dulu zaman ngusir penjajah harus ada gerakan banyak. Misalnya kamu tengah sholat mau ditembak, harus lari dan nggak harus membatalkan apa? Sholat. Itu yang disebut fa in khiftum farijalan aw